Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan update project ya tentang alat pembayaran yang saya buat ya. Nah, banyak sekali pesanan alat pembayaran ini ya. Dan itu salah satu alasan kenapa saya jarang upload video ya. Nah, di video kali ini saya sudah update lagi ya. Untuk programnya itu di versi 2.3 ya, 2.3. Nah, apa fitur baru yang ada di versi 2.3? Nah, fitur barunya pertama dia udah wireless ya. Wireless seperti apa? Jadi di sini sudah ada alat penyimpanannya ya, menggunakan SD card nih. Nah, nanti ini ada orang order ya, jadi ini punya orang ya. Jadi ini untuk penyimpanannya, alat penyimpanannya ya. Ya, nanti yang akan didapatkan nih alat pembayarannya. Kemudian ini penyimpanan SD cardnya ya. SD cardnya nggak termasuk ya, nanti beli sendiri untuk SD cardnya, nanti dimasukin di lubang ini ya, ada lubangnya nih. Kayak gini posisinya balik ya. Nah, kayak gini. Nah, dimasukin. Jadi SD cardnya nggak dapet ya. Nih SD card saya ini cuman example aja untuk apa, untuk ini cuman sampel aja gitu ya. Nah, untuk SD cardnya sendiri sini saya pakai yang 8 GB ya. Nah, atau kalau kalian mau pakai yang lebih kecil 4 GB atau 2 GB juga bisa ya. Maksimal sampai 32 GB ya bisa membaca. Kalau lebih dari itu dia nggak bisa terbaca ya. Maksimal 32 GB. Oke. Nah, terus di sini nanti akan dapat power supply untuk alat pembayarannya ya. Nah, terus ini micro USB-nya juga nggak dapat ya. Nanti bisa pakai chargeran HP atau apapun itu ya. Pokoknya 5 volt di sini micro USB ya. Nanti bisa dicolok. Jadi alat ini terhubung wireless ya. Sebenarnya bisa pakai printer juga ya, tapi yang pesen nggak pakai printer ya. Jadi cuman alat penyimpanannya aja. Di sini sebenarnya bisa alat penyimpanan dan juga ditambahin printer juga bisa ya. Tapi nggak pakai printer ya nggak apa-apa ya. Nah, di sini nanti saya akan demokan untuk alatnya. Nah, untuk membuktikan bahwa alat ini wireless, saya akan menyalakan ininya ya, alat penyimpanannya dengan power bank ya. Jadi bisa pakai apa aja, mau pakai power bank, mau pakai charger HP juga bisa ya. Yang penting dia terhubung 5 volt ya di micro USB-nya. Kalau alat pembayaran ini dihidupkan menggunakan power supply ya. Power supply di sini yang saya pakai itu 9 volt 3 ampere ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya punya beberapa sampel kartu ya. Sini kartu A, kartu B, kartu C ya. Ini tag ya namanya. Tag RFID ya. Ini kartu RFID. Nah, ini tag A, tag B, kemudian ini kartu C, kemudian kartu D, dan ini kartu yang saldonya lebih dari 9 juta ya. Dimanipulasi. Jadi untuk mensimulasikan bahwa alat saya ini kalau membaca secara ngacak gitu nilainya. Jadi ini sudah saya acak nilainya. Saldonya terbaca 32 juta ya. Jadi dia nggak bisa ngebaca. Saya limit di 9 juta dia ngebacanya. Ini saldo lebih dari 9 juta. Jadi saya limit nanti bacanya kartu ilegal gitu ya. Supaya tidak ada yang bisa manipulasi data. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja kita demokan. Pertama saya akan colokin alat pembayarannya. Nah, ini ke listrik ya. Nah, ini udah hidup. Kebetulan sini saklarnya, nih ada saklar ya. Kalau saklarnya di 0 artinya off ya. Nah, kemudian kalau mau nyalain tinggal di ke atas ya. Nah, seperti itu. Di sini saya nggak bikinin untuk lubang printernya lagi ya. Jadi di versi 2.3 ini kalau kalian mesen yaitu printernya udah wireless.
Nah, seperti itu. Untuk printernya udah wireless. Jadi nggak terhubung secara kabel gitu ya. Nanti bisa pakai printer dan penyimpanan, atau bisa pakai penyimpanan begini doang, atau bisa pakai printer, serah gitu ya. Karena ini project custom. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya menyiapkan SD card. Nah, pertama yang perlu di ini kita ke kartu memorinya dulu, kita ke komputer ya. Nah, pastikan format dari memorinya itu FAT32 ya. Di sini kita masukin dulu. Nah, udah kita colok. Nah, ini ada data trans namanya. Ini nanti yang kita pakai datanya ya. Nah, kita buka dulu. Nih sudah ada, ini contoh aja ya. Ini saya udah beberapa kali transaksi ini ya. Nah, seperti ini nanti datanya ya. Nah, sini pastikan kalian format ya. Ini udah saya format ya. Ini format. Nah, pastikan di sini sistemnya itu FAT32 ya, agar terbaca di alat penyimpanannya ya. Nah, tinggal kalian start. Tapi karena udah saya format FAT32, saya tinggal hapus ininya aja nih. Kalau misalnya kalian udah ini datanya udah diambil ya, tinggal dihapus aja. Nah, seperti ini, yes. Udah nggak perlu bikin file txt ya. Jadi nanti sudah otomatis alatnya yang akan buat gitu ya. Kalau belum ada file txt dengan nama trans, kalau belum ada dia akan membuat sendiri gitu ya. Nah, kalau udah FAT32 sistemnya udah, tinggal di eject aja. Terus kita masukkan ke alat penyimpanannya ya. Nah, sorry, agak susah ini card reader. Nah, ini, nah masukin ke alat penyimpanannya. Nah, udah. Nih, jadi kalau nggak ada micro SD-nya, misal saya nggak pakai micro SD dulu nih, saya nyalain ya untuk ininya. Jadi dia otomatis auto connect ya. Jadi nggak perlu dikonekin lagi. Jadi saya menggunakan sistem ESP now. Jadi dia menggunakan MAC address untuk komunikasinya. Jadi sudah saya set MAC address ini dengan ini gitu ya, agar terhubung gitu ya. Jadi kalau kalian nyalain ya, itu udah pasti langsung terhubung gitu ya. Jadi nggak perlu dikonekin lagi, udah pasti terhubung ya. Nah, nih misal kita nyalain tanpa micro SD, nih micro SD-nya di sini ya. Nah, ini nanti dia akan ada 2 LED indikator ya. Nah, kalau nyala merah seperti ini ya, itu artinya alat error gitu ya, nggak bakal bisa menyimpan menyimpan data gitu ya. Nah, untuk LED hijau ini nanti dia akan menyala ketika menerima data dari alat pembayaran gitu ya. Nah, kalau merah gini artinya dia nggak ada micro SD, atau belum terdeteksi micro SD-nya, atau micro SD rusak gitu ya. Nah, cari micro SD yang bagus atau yang bener gitu ya. Nah, seperti ini, kalau dimasukin. Nah, dan dinyalain lagi. Nah, bisa diperhatikan lampu LED merahnya nggak nyala karena dia udah mendeteksi adanya SD card gitu ya. Nah, di sini saya nyalain menggunakan power bank gitu ya. Nah, ini otomatis sudah connect gitu ya. Jadi nggak terhubung secara kabel gitu ya. Jadi kalau kalian mau simpen untuk ininya alat penyimpanannya gitu ya, di jarak maksimal 20 meter gitu ya. Atau bisa kurang sih, karena saya pakai box agak tebal ini ya. Jadi ya 10 meter lah. Nah, itu juga yang menjadi ide saya gitu ya, untuk alat penyimpanannya itu wireless terhadap alat pembayarannya. Jadi cuman kita doang yang bisa akses alat penyimpanan ini gitu ya. Kalau di sini kan nanti misal kalian punya karyawan iseng gitu ya, dicabut-cabut, jadi ini bisa kita pegang gitu ya, atau kita umpetin atau kita kunci gitu ya. Yang penting dia terhubung gitu ya, mau pakai nyalanya pakai power bank atau apa gitu, yang penting ada sumber dayanya aja. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini di alatnya ya, saya zoom dulu ya.
Nah, oke lah ya. Nah, seperti ini. Nah, di alat pembayarannya ini eh, ada menu baru ya, menu baru. Nih, ini masih sama, printernya si Ovin. Dan ini bisa ngeprint dia kalau print on gitu ya, dan di ininya terhubung printer dia ngeprint gitu ya. Sekarang saya buat sistemnya wireless, jadi penyimpanan dan juga eh, ininya apa, printernya wireless gitu ya. Jadi saya nggak buat lubang di sini. Jadi lubangnya hanya lubang power supply dan juga hanya ini ya, saklar gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Sini kode daftar. Nah, kemudian backlight masih sama. Nah, di sini ada yang baru, mode. Nah, karena yang mesin alat ini penggunaannya untuk anak-anak ya. Nah, jadi dia meminta pin ya. Meminta bisa jadi pin. Nah, di sini saya buat mode ATM atau bisa diubah sewaktu-waktu. Misal dia nggak mau pakai pin gitu ya, bisa diubah sewaktu-waktu. Sama tekan bintang aja gitu ya. Nah, jadi mode NFC. Kalau NFC ini nggak pakai pin gitu ya. Jadi kalau misalnya mau pakai pin ke mode ATM. Jadi di sini saya set ke mode ATM aja gitu ya. Nah, karena dia pengen pakai pin. Nah, kemudian selanjutnya waktu. Nah, waktu ini digunakan untuk alat penyimpanannya gitu ya. Tanggal berapa, jam berapa gitu ya dia transaksi. Dan juga digunakan kalau ada printernya gitu ya. Jadi ngeprint waktu dan tanggal gitu ya. Nah, seperti itu. Untuk ngaturnya sama sih di video saya sebelumnya. Tekan D gitu ya. Nah, nanti jam, menit, detik ya. Seperti itu nih. Nah, itu apa kalau udah ya tinggal ditekan bintang aja. Nanti dia saving. Nah, dan waktu berjalan lagi gitu ya. Nah, untuk ininya misal jamnya mau diatur gitu ya. Untuk nambahin nilainya tekan A gitu ya. Nah, untuk ngurangin tekan B. Gitu aja sih ya. Nah, misal sama tanggal, misal tanggal 6 nah bulan 3 2023 kalau mau nambahin A. Nah, ini saya atur tanggal 5 aja. Ini coba saya atur sesuai dengan waktu di HP saya. Nih, saya contohin. Nah, ini jam 23 tekan D untuk ke selanjutnya 15. Nah, oke. Kemudian ini kita set di 20 aja. Nah, udah nih ya, tanggal 5. Dan oke. Nah, pas-pas kalian tekan bintang. Nah, nanti waktunya sama tuh. Ya kan, sama ya. Udah sama. Ya udah. Ntar nggak perlu diatur lagi gitu ya. Jadi waktunya terus berjalan gitu ya. Jadi kalau kalian nyalain alat nih, misal kalian matiin, kalian nyalain lagi. Nah, terus ke menu waktu. Nah, itu dia tetap ya waktunya. Jadi nggak perlu kalian atur lagi gitu ya. Ini masih sama di HP. Tuh, ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian udah setting sekali, nggak usah disetting lagi. Oke, kemudian di sini ya untuk mendaftarkan kartunya. Misal di sini saya akan daftarkan Keytech A terus kartu C ya misalnya. Nah, untuk mendaftarkannya di sini karena mode ATM, jadi kalian buat PIN terlebih dahulu. Sama mendaftarkannya tekan D sini. Nah, buat PIN terlebih dahulu. Misal di sini PIN untuk Keytech A gitu ya. Ini juga kalian kalau nggak mau semua kartu terbaca gitu ya. Ini dia full PIN-nya itu kalau belum diatur itu 000. Jadi apa kalau belum diatur bisa dipakai gitu ya. Nah, jadi kalian pastikan ini untuk kode daftarnya kalian ubah ya supaya hanya alat kalian aja yang bisa baca. Jadi daftar terus buat PIN. Nah, ngedaftarin itu pakai kode daftar. Jadi nanti kartu yang udah kalian daftarkan aja yang bisa terbaca gitu ya. Misal saya ubah dah di sini. Tekan D. Nah, kemudian saya ubah 12 misal. Nah, 12 itu kode daftarnya. Atau bisa nyampe 4 angka ya. Jadi misal 6666. Kalau ini kalau nilai lebih dia nggak bisa ya.
Nah, hanya 4 angka. Nah, 4 angka. Nah, atau mau di apa yang lain gitu bisa ya. Misal saya 85 dah. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti semua kartu yang didaftarin itu kode daftarnya 85. Nah, jadi kartu yang udah didaftarin doang yang bisa terbaca. Nah, seperti itu. Nah, nih semua kartu masih default passwordnya itu atau pinnya itu 0000 ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya mau daftarin. Nah, yang saya daftarin nanti tag A dan juga kartu C gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, misal di sini saya daftarin D. Nah, saya buat pin yang kartu tag A ini 1245 ya, misal ya, seperti itu. Kita tekan bintang. Nah, tab kartu untuk mendaftarkan. Kita tab. Nah, berhasil daftar. Nah, dia akan balik ke menu daftar ya. Ini saya udah daftarin kartu A. Pakai tag A. Nah, terus kartu C misalnya. Sini saya bikin kartu C itu kodenya 1020 misal ya. Udah, kita tekan bintang. Nah, kemudian kita daftarin. Nah, udah terdaftar tuh ya, berhasil daftar. Udah ya, udah kedaftar dua kartu ini. Yang A tadi sandinya atau pinnya 1245. Yang C itu 1020. Nah, yang B sama D belum saya daftarin gitu ya. Nah, seperti itu. Kita kembali. Nah, misal di sini saya akan transaksi gitu ya. Nah, kartu A ini udah ada saldonya ya. Ini saya dicek ya. Misal. Nah, saya cek. Nah, itu udah ada saldonya tuh 3.600.1.684 karena untuk uji coba ya. Nah, ini udah didaftarin ya. Ini yang C. Nah, yang C. Nah, saldonya 0. Ini masih baru kartunya ya. Terus yang B misal nih ya. Yang B belum kita daftarin. Nah, tidak terdaftar. Seperti itu kalau belum didaftarin ya, tidak terdaftar. Karena kita pakai kode ini, kode daftar nih ya. Kode daftar 85. Tapi kalau kita nggak pakai misal 0, nah itu semua kartu bisa terbaca gitu ya. Ini baik yang A yang kita udah daftarin, nah, ataupun yang D ini yang belum kita daftarin. Nah, itu terbaca ya. Tapi kalau kita pakai kode daftar ya. Nah, kode daftar. Nah, itu misal tadi kan 85 ya. Kalau kalian ganti 80, itu dia harus didaftar ulang ya. Nah, misal ini nih tadi kan kita daftarin di 85 kodenya. Nah, itu dia jadi tidak terdaftar. Jadi kita ubah aja kode daftarnya ke 85 tadi ya. 85. Nah, saya nggak mau daftarin lagi. Nah, udah seperti itu. Dan kalau kita baca, nah dia terbaca. Jadi kalau kalian punya alat pembayaran ini banyak, kalian samain kode daftarnya gitu ya. Nah, itu nanti akan terbaca sama gitu ya, sama persis seperti di alat kalian. Jadi kalian nggak perlu daftarin lagi. Misal kalian punya 2 ya. Nah, kode daftarnya cukup 1 aja. Misal kalian set di 2333 gitu ya. Nah, ntar di alat pembayaran yang lain kalian set di 2333, itu sama pembacanya gitu ya. Jadi kalian nggak perlu daftarin satu-satu di alat kalian. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita baca yang ini, yang saldo lebih dari 9 juta ya. Misal nih, kita baca. Oh iya, ini tidak terdaftar. Misal saya daftarin deh ya. Nih, misal saya daftarin, bisa dia. Misal 1212. Nah, tab. Nah, saya daftarin, berhasil daftar. Nah, tapi ini saldonya lebih dari 9 juta ya. Karena kalau didaftarin ulang ya, itu saldo enggak ngulang dari 0 ya. Jadi hanya PIN dan juga kode daftarnya yang berubah gitu ya. Kalau saldo tetap. Nah, karena ini lebih dari 9 juta, ini akan terbaca Nah, akan terbaca kartu ilegal lebih dari 9 juta. Jadi nggak bisa ya. Kalau kartunya lebih dari 9 juta. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan transaksi. Ini misal saya akan top up dulu ya, transaksi top up misal.
tekan A untuk top up ya. Kemudian saya mau transaksi 20.000 tambah saldo ya, top up 20.000. Nah, pinnya berapa nih? Misal tadi yang A itu 1245. Misal saya salahin dulu nih pin yang salah. 1234 misal. Nah, tekan bintang ya kalau udah dimasukin itunya pinnya. Nah, tap kartu. Kita tap kartu. Nah, pin salah. Nggak bisa tuh ya. Jadi pin harus benar gitu ya baru bisa transaksi. Nah, misal kita masukin 1245 untuk pinnya tadi ya. Nah, kita tap tekan bintang dulu. Nah, sampai bacaan tap kartu kita tap. Nah, top up berhasil tuh ya 20.000 dan sini nyala. Kemudian di sini ada bacaan tersimpan. Itu ya. Jadi udah kesimpan ini. Kalau hijau menyala ya itu tersimpan. Tapi kalau saat mengirim terus merah nyala berarti itu SD card-nya bermasalah gitu ya, nggak bisa disimpan gitu ya. Nanti ada bacaan sih tidak tersimpan gitu ya kalau error gitu ya. Nah, tapi kalau hijau dan merah nggak nyala gitu ya, jadi dia tersimpan gitu ya. Nah, misal saya mau transaksi lagi untuk yang C nih ya. Nah, yang C misal saya mau top up juga karena saldonya masih 0. Top up 10.000 misal ya. Nah, oke. Nah, oke-nya itu tekan bintang ya. Nah, ini pinnya tadi kan 1020 ya. Misal saya pakai pin yang kartu A gitu ya. 1245. Nah, seperti itu kita tekan bintang. Nah, kita tempel. Nah, itu pin salah ya. Jadi harus pin yang tadi kita udah daftarin gitu ya. Nah, ini misal saya pin yang tadi kita daftarin 1020. Nah, oke. Nah, tap kartu. Nah, itu berhasil 10.000 tuh terkirim ke alat ini dan dia akan memberikan feedback bahwa udah tersimpan datanya. Nah, seperti itu ya. Udah terdaftar ini 2. Nah, sekarang kita coba bayar. Nah, kita bayar misal ya. Kita bayar terus misal kita bayar 50.000. Nah, 50.000 sini. Nah, masukin pin. Nah, pin yang mana nih kita mau pakai? Misal kita pakai yang C nih kalau saldonya kurang ya. Tadi kan saldonya 10.000 kita top up ya. Nih kita balik dulu dah. Nah, kita cek nih. Kalau cek nggak perlu pakai password ya atau sandi gitu ya. Jadi kalau cek langsung dia bisa ngecek gitu ya untuk saldonya. Tapi kalau yang kita belum daftarin kode daftarnya yang tadi 85 itu ya. Nah, dia tidak akan terbaca gitu ya. Tidak terdaftar. Nah, seperti itu. Ini kita misal transaksi bayar ya. Nah, terus misal bayar 50.000. Nah, pin, masukin pin. Nah, misal 1236 misal ya. Nah, kalau misalnya salah, misal kalian mau ini, nggak perlu balik ke ini ya. Jadi tekan D aja untuk ngosongin pin. Nah, nanti pinnya akan kosong lagi, bisa kalian ketik. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya kalian mau ngubah nilai transaksinya, nggak perlu balik lagi gitu ya, langsung aja. Misal kalian lagi dibayar, tekan B. Nah, tapi kalau lagi dibayar misal ya seperti ini, tekan B lagi. Nah, tuh gitu ya. Jadi nilainya berubah 0 lagi. Nah, seperti itu. Tapi kalau lagi dibayar terus kalian mau langsung ke top up itu nggak bisa. Kalau mau ke top up balik dulu baru ke top up. Terus kalau di mode top up juga bisa nih langsung ke A, atau kalau udah masukin nilainya 80.000 misal ya. Terus dipencet ya. Nah, terus kalian masukin pin, itu bisa tekan D kalau misalnya pinnya salah gitu ya. Terus pin ini harus 4 digit, kalau 2 digit doang nanti dia akan kurang tuh ya. Terus nggak boleh kosong. Nah, kalau di mode ATM gitu ya, misal kosong, nah dia akan bacaan kosong gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pin harus 4 digit. Nah, misal tadi kita lagi transaksi bayar ya, bayar 50.000. Nah, tadi saldonya kan 10.000 ini kita isi ya. Nah, kita masukin pin yang benar 1020. Nah, kita tekan bintang. Nah, kita tap. Nah, gagal bayar, saldo kurang. Itu nggak bayar. Jadi dia nggak bakal ngirim ke
ke alat penyimpanan ini ya. Jadi dia harus benar, harus ada saldonya gitu ya. Nah, gagal bayar, saldo kurang. Ini misal kita pakai kartu A ya. Nih kan sandinya beda ya, tapi dia ada di ini ya, di tab kartu gitu ya. Nah, untuk balik ke PIN tanpa merubah nilai bayar gitu ya, tekan D. Nah, nanti dia akan balik ke PIN. Nah, bayarnya tetap sama tuh 50.000 ya. Nah, terus kita misal bayar kita masukin PIN yang kartu A. 1245. Nah, seperti itu, tekan bintang. Udah, tap. Nah, berhasil karena saldonya 3 juta ya. Nah, dia hijau dan tersimpan di sini. Ya, misal kita banyakin lah transaksinya ya. Misal sini saya banyakin aja. Misal supaya bisa tahu ya datanya di SD card gitu ya. Nanti cara mengolah di Excelnya saya kasih tahu sedikit aja gitu ya. Nanti kalian bisa olah sendiri. Nah, misal bayar lagi 54.580 rupiah misal gitu ya. Nah, terus pinnya misal saya pengen transaksi pakai kartu A aja nih, 1245. Nah, tap. Nah, berhasil. Terus saya mau top up lagi untuk kartu C misal ya, top up. Nah, misal 5.000 top up. Nah, pin 1020 ya untuk pin yang C ini. Nah, kita tap. Nah, berhasil top up, terkirim ke sini dan feedbacknya akan tersimpan. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak ada kartunya, nanti dia tidak tersimpan nih. Coba ya, saya coba praktekin nih. Saya cabut dulu. Nah, kemudian saya lepas ya. Nah, terus saya colok. Nah, ini merah tuh ya. Jadi perhatikan merah nyalanya. Nah, kalau kalian transaksi itu nggak bakal tersimpan nih ya teman-teman. Misal kalian top up. Nah, 20.000 misal. Oke. Nah, terus kita masukin pinnya 1020 ya. Nah, tap kartunya. Nah, itu transaksi berhasil gitu ya, terkirim, tapi nanti ada balasan tuh tidak tersimpan ya. Jadi harus ada SD cardnya. Nah, jadi kalau kalian mau masukin SD card, pastikan cabut dulu, kemudian masukin ya, dan colok. Nah, kalau lampu merah udah nggak nyala, berarti dia udah deteksi bahwa udah ada SD card gitu ya. Nah, terus nanti bisa tersimpan. Misal kita bayar, nih kartu C tadi udah ada saldonya berapa nih, kita cek. Nah, 35.000 misal kita bayar 15.800 misal. Nah, oke. Kita masukin pin tadi C, pinnya berapa ya? Oh ya, 1020. Nah, oke, kita tap. Nah, itu berhasil tuh ya, terkirim dan tersimpan. Itu sisa saldonya kita cek. Nah, sisa 19.200. Nah, kayak gitu terus ya. Misal yang A nih ya, kita transaksi 100.000. Nah, terus pinnya tadi 1245 ya. Nah, jadi yang tahu pin ini hanya yang punya kartu gitu ya. Jadi misal yang punya kartu lupa pinnya, kita pun nggak bisa ini ya. Nih misal kita selesaiin dulu transaksinya. Nah, berhasil. Nah, jadi yang tahu pinnya itu yang punya kartu ya. Nah, misal dia lupa pinnya nih ya, lupa pinnya. Nah, kita juga nggak bisa tahu nih, yang punya alat nggak bisa baca pinnya, cuma bisa baca saldo. Nah, bagaimana caranya? Misal lupa pinnya, waduh, saya lupa nih pinnya. Nah, kita tinggal daftarin ulang aja. Jadi tinggal tekan D, nah bikin pin baru yang bisa diingat lagi gitu ya. Jangan sampai lupa. Nah, tinggal misal 1356 gitu ya. Nah, kita bintang, nah kita daftarin kartu yang ini. Yang A gitu ya, yang tadi sandinya pinnya ini lupa gitu ya misal. Nah, itu pin yang lama nggak bisa. Jadi kita misal transaksi 30.000 misal bayar ya. Nah, pakai pin yang lama 1245 ya. Misal dia ingat pin yang lama. Nah, itu nggak bisa karena kita udah daftarin
pin yang baru gitu ya kalau lupa. Nah, jadi pin yang baru tadi 1356. Nah, oke. Nah, kita tap. Nah, itu bisa tuh ya, terbaca dan tersimpan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang B ya pasti nggak terbaca lah. Nah, ya udah seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian mau semua kartu terbaca gitu ya. Nah, misal semua kartu terbaca, ini ubah aja jadi 0. Tekan D 0. Nah, semua kartu terbaca. Nih, jadi B juga bisa tuh. Jadi pin defaultnya walaupun kita belum daftarin ya. Jadi misal kita top up gitu ya. Ini bakalan bisa. Jadi misal top up 5.000. Nah, ini padahal belum kita daftarin ya. Nah, top up 5.000. Terus kita masukin pin defaultnya biasanya 000 ya. Kalau masih kartu masih baru ya, belum pernah didaftarin. Nah, udah kita transaksi top up dan dia bisa top up ya, padahal kita belum daftarin. Jadi bahaya teman-teman ya. Kalau misalnya seperti itu nanti semua kartu bisa terbaca. Jadi pastikan kalau kalian baru sampai alatnya, terus kalian mau ini, kode daftarnya kalian ubah dulu sesuai keinginan kalian gitu ya. Bisa dari 0 ya, kalau 0 semua kartu terbaca ya. Nah, sampai 9999, jadi bisa berapa aja gitu ya. Nah, tadi 85 ya untuk kode daftar. Nah, itu. Nah, terus mungkin kalian bertanya, kalau misalnya dari mode PIN terus saya mau ubah ke mode ini aja, NFC, biar nggak ribet transaksinya. Bisa ya, bisa langsung diubah ke mode NFC. Nah, udah nanti transaksi itu nggak usah pakai PIN nih. Kalau misalnya kalian bayar ya 50.000 misal. Nah, tuh kalian langsung tap kartu tuh ya, nggak ada PIN, nggak ada ke mode PIN gitu ya. Nah, udah tap kartu. Nah, bisa. Terus kalau misalnya kartu yang kagak terdaftar ya, kan kita tetap pakai kode daftar tadi ya. Nah, kalau kartu yang kagak terdaftar, misal kita top up 20.000. Nah, ini nggak bakal pakai PIN karena kita mode NFC gitu ya. Nah, kita tap sini. Nah, itu tidak terdaftar gitu ya. Jadi tetap harus didaftarin kalau kode daftarnya itu nggak sesuai gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini saya ubah aja ke mode ATM karena yang punya mau pakai PIN. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian daftarin di mode ATM sama aja, bisa dibaca. Kalau udah didaftarin itu sekalian dengan kode daftarnya, PIN dengan kode daftar. Nah, nanti kalau kalian ubah ke mode NFC ya dia cuma baca kode daftar aja, PIN-nya nggak dibaca gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat datanya. Tadi transaksi kita udah banyak ya. Nah, ini kita cabut, pastikan cabut ya, jangan sampai kagak, cabut dulu. Nah, kita ambil SD card-nya, terus kita masukin ke card reader sini. Oke, agak susah. Nah, oke, udah masuk, kita colok. Nah, kita ke komputer. Nah, bisa diperhatikan dia membuat file baru lagi, padahal tadi udah kita hapus ya, trans namanya. Nih, kita lihat dulu datanya. Nah, tuh udah ada tuh. Nah, di sini ada namanya nomor urut ya. Ini nomor urut 14. Kenapa dari 14? Karena dia akan mengulang setiap berubah tanggalnya gitu ya. Jadi kalau tanggalnya berubah, misal udah tanggal 6, nah nanti dia akan nomor urut transaksi ini akan ini ya, akan mengulang dari 1. Nah, bisa diperhatikan sini 14, 15, 16, 17, 18. Nah, 19-nya nggak ada. Kenapa? Tadi kita coba kan yang nggak pakai SD card ya, jadi 19 nggak kesimpan gitu ya. Nah, dia langsung 20, 21, 22, 23, 24. Seperti itu ya. Karena saya tadi udah udah coba-coba ya. Jadi udah urutan ke 14 ini untuk ininya ya, untuk transaksinya. Untuk hari ini ya. Nah, seperti itu. Tapi nanti kalau berubah hari dia akan ngulang ke 1 lagi gitu ya. Nah,
seperti itu. Nah, ini bisa diolah langsung nih datanya. Nih misal kita CTRL-X ya. Kita hapus aja filenya. Jadi kita mau ini taruh di download atau picture ya. Nah, di picture. Nah, terus kita mau olah datanya di Excel. Bisa teman-teman ya. Ini saya ajarin dikit aja. Nah, ke Excel, buka blank ya. Kemudian kalian pergi ke data, kemudian pilih get data, pilih yang from file txt ini ya, text atau CSV. Nah, pilih tadi kita taruh di picture ya. Nah, import. Nah, udah terimport nih ya. Nah, terus udah kita load aja, load. Nah, datanya udah kesimpan nih. Nah, sebenarnya ini ada RP-nya ya tadinya ya. Ada RP-nya, tapi di sini dia nggak pakai RP ini ya. Nah, udah tinggal diubah aja nih. Misal kita mau pakai RP, nah kita tinggal ke home, ini ubah aja ke accounting. Nah, udah tuh jadi RP ya. Nah, terus misal kita mau cari untung kita berapa nih, ini bisa diubah aja namanya nih jadi tanggal, waktu ya, terus nomor urut transaksi nih ya, ini nomor urut transaksi, ini waktu, ini tanggal nih, terus ini nomor kartunya nih ya, beda nih, ini beda tuh tadi itu. Kita kan cuman pakai 2 kartu aja tadi. Terus di sini ada nih 1 kartu nih tadi nyempil ya. Jadi kita belum daftarin, kalau kode daftarnya 0, nah nyempil nih 1 nih, A31, beda kan. Nah, terus sini ini untuk top up ya. Jadi bisa kalian ubah sini, misal kalian mau ubah jadi top up ya. Nah, seperti itu. Nah, terus ini untuk bayar. Bayar. Nah, oke, kemudian ini sisa saldo nih. Sisa saldo. Nah, seperti itu. Ini saya sekalian ubah aja dah, nomor transaksi. Nah, udah, terus ini waktu. Mungkin yang paham Excel bisa lah ya. Ini tanggal. Nah, itu. Nah, seperti ini misal kita mau cari jumlah berapa top up gitu ya. Nah, udah sini tulis aja top up misal. Nah, itu pakai rumus sum ya, yang saya tahu sih. Nah, tinggal ke ini auto sum aja, saya pakai rumus sum. Nah, sum apa yang kita mau top up. Nah, udah tinggal pilih enter. Nah, 40.000 nih top up kita. Terus misal bayarnya berapa gitu ya, bayar. Nah, misal saya pakai sum juga. Nah, sumnya dari bayar. Nah, enter. Nah, tuh bayar 300.000, top up 40.000. Semua pendapatan ini ya. Misal kalian mau tambahin sini, misal saya transaksi 5.000 tidak terhitung ya, misal. Nah, enter. Nah, nanti dia akan bertambah tuh jadi 40. Ya, kalian paham lah yang paham Excel ya. Jadi saya hanya mencontohkan aja bahwa datanya ini bisa diolah di Excel gitu ya. Caranya seperti tadi, walaupun formatnya txt gitu ya. Dan seperti itu. Dan di sini udah kosong lagi nih ya. Nah, jadi kalian bisa colok lagi ya, eject. Nah, oke, dicabut. Nah, kalian colok lagi di sini. Nah, terus colokin power supply-nya ya. Dan udah nyala. Nah, udah bisa transaksi lagi. Nah, kita coba nih ya, misal kita ganti tanggalnya nih. Nah, kita ganti tanggalnya. Nah, supaya
simulasi aja ini misalnya hari esok gitu ya. Nah, hari esok misal kita ganti tanggalnya tanggal 6. Nah, oke, save. Nah, udah tanggal 6. Ini nanti nomor urutnya dari nomor 1 lagi teman-teman ya. Nah, misal kita transaksi bayar 25.000 misal. Nah, bintang. Nah, pinnya berapa tadi ya? Kartu. Oh iya, saya ubah tadi. 1356 ya kalau nggak salah. Nah, kita bintang. Nah, berhasil bayar. Nah, terkirim tuh ya. Tersimpan. Nah, terus kartu C misal. Bayar. Jangan top up aja. Saldonya dikit tadi ya. Nah, 50.000 misal. Nah, bintang. Nah, pinnya tadi berapa ya? 12 misal salah nih, 1256. Nah, pin salah. Saya ingat sih sebenarnya 1020 ya tadi. Belum kita ubah sih. Nah, tetap. Nah, berhasil top up. Oke, terkirim dan tersimpan. Nah, seperti itu ya. Nah, dan saldo sekarang 69.000. Nah, seperti itu. Coba kita cabut lagi ya. Nah, kita masukin lagi ke komputer ya. Ini untuk membuktikan aja sih ya, bahwa kalau ganti tanggal itu transaksinya dimulai dari 1 lagi. Nah, ini udah terdeteksi. Dia membuat file baru lagi nih. Nah, itu bisa diperhatikan tuh transaksinya dari nomor urut 1, 2 ya. Karena tanggalnya berubah. Jadi setiap tanggal berubah, dia akan nomor urut transaksinya berubah gitu. Ngulang lagi dari 1 gitu ya. Nah, seperti itu untuk melihat transaksi harian gitu ya. Nah, oke, seperti itu ya. Tapi tetap sih namanya alat ya, ada errornya juga ya. Tapi 95% saya jamin pasti tersimpan ya datanya kalau bener instalasi dan pemasangannya gitu ya. Jadi jaraknya ini bisa sampai 10 meter lah ya, karena boxnya tebel ini. Jadi saya buat seperti ini supaya aman aja datanya. Jadi ini bisa disimpan di ruangan, dikunci gitu ya. Nah, asal ada power supply-nya aja, misal seperti power bank atau lainnya gitu ya. Jadi transaksi tetap berjalan dan penyimpanan data juga tersimpan gitu ya. Nah, seperti itu ya untuk simulasinya. Tapi tetap aja namanya alat 5% error ada ya. Jadi tetap ditulis aja transaksinya, misal transaksi keberapa gitu ya, dan transaksi apa gitu ya, top up atau bayar, dan berapa nilai top up atau bayar. Kalau sisa saldonya sih nggak usah ya, nanti dia akan sendiri ini terbaca. Ini nggak terdaftar, ini terdaftar. Nah, seperti itu aja sih. Untuk fitur-fitur lainnya masih sama, buzzer, printer ya, kode daftar tadi udah. Ini backlight, untuk backlight ya, ini mau 15 detik, 30 detik, 1 menit, 2 menit, 5 menit. Untuk backlight ini ya, backlight LCD-nya, jadi nanti bisa mati di waktu tertentu kalau diatur. Nah, ini none aja. Nah, jadi nyala terus. Nah, seperti itu. Dan mode ya, kita set ATM karena orangnya mau pakai PIN. Nah, udah seperti itu sih untuk alatnya. Nah, semoga paham ya untuk cara memakai alatnya. Oke, demikian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.